menjalani ketemu teman-teman masih bernama masih bisa makan. Oke teman-teman, nanti kalau aku bilang siamo, teman-teman bilang tuti fate, oke? Ya. Siap. Siamo, tuti fate. Siamo, tuti fate. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, saya Selvi Melani dan rekan saya Ista Anggraini. Kami berdua yang akan membawakan materi pada awal acara hingga akhirnya teman-teman. Kita belajar bareng-bareng ya di sini. Oke. Sebelumnya teman-teman udah tahu nih, belum kita hari ini tuh belajar apa sih? Belum. Jadi hari ini kita belajar tentang unlocking happiness. Mengapa mengakui unlocking itu keren? Kita ambilnya itu dari kesehatan remaja, subtemanya itu kesehatan mental remaja. Tujuannya adalah untuk mengetahui kesehatan mental yang remaja masa kini alami dan cara untuk menanggulangi kesehatan mental pada remaja tersebut. Sebelum kita memasuki sesi materi, kita main games dulu ya teman-teman. Siapa yang udah gak sabar main games? Saya. Oke, jadi kan ini kita berdelapan ya. Kita pasang-pasangan dua anak. Bisa langsung menghadap dua anak. Jadi kayak gini gamesnya. Tangannya kayak gini ya. Ada yang di luar satu dan ada yang di dalam satu. Yang di dalam itu jadi mangsa. Nanti kalau misalnya aku bilang mendekat, kalian mendekat, tangannya di luar itu mendekat. Lalu kalau saya bilang jauh, kalian menjauh. Oke? Bisa dimulai. Bisa. Jauh, dekat, tak. Satu kali lagi ya. Jauh, dekat, tak. Kita tambah terus. Oke, seru sekali kan gamenya? Seru. Tujuan dari game tersebut adalah untuk melatih kefokusan dan melatih mengembalikan semangat teman-teman. Setelah ini kita masuk ke sesi materi ya. Tadi yang seperti saya bilang, kita hari ini akan belajar mengenai unlocking happiness. Mengapa unlocking itu keren. Gambar di belakang saya itu kira-kira gambar apa ya teman-teman? Kalau teman-teman bisa menganalisis. Mesin. Kenapa kira-kira remaja sekarang itu banyak yang melakukan bunuh diri dan depresi sih? Terlalu banyak tekanan lalu overthinking. Jadi pada hari ini kita belajar untuk mencegah hal-hal tersebut ya teman-teman. Semoga di antara teman-teman tidak ada yang punya penyakit mental ya. Amin. Next slide juga. Nah, apa itu unlocking? Unlocking itu kalimat yang menunjukkan bahwa seseorang itu lagi nggak baik-baik aja, bisa secara mental, bisa secara kesehatan, secara emosional. Kenapa sih remaja sekarang itu nggak mau mengakui kalau diri sendiri itu lagi nggak baik-baik aja? Kenapa kira-kira? Gengsi. Lalu yang lain malu. Nah, padahal kalau semisal kita bisa mengekspresikan perasaan kita, bisa dengan nangis, dengan bercerita, atau mengeluh dan lain sebagainya, itu tuh bisa mengurangi kesehatan, mengurangi kayak stres yang kita alami gitu. Tapi pada kenyataannya remaja sekarang itu malu untuk melakukan hal tersebut. Next slide. Nah, kenapa sih remaja sering memendam perasaan? Kira-kira kenapa nih teman-teman? Itu apa namanya? Takut dibanding orang lain. Takut dibanding orang lain. Takut dijudge. Nah, jelas nih, kenapa sih remaja itu sering memendam perasaannya? Yang pertama, kita takut dianggap lemah. Kadang kalau kita cerita, kalau kita nangis atau kita ngeluh, itu adalah tanda kelemahan. Padahal nggak seperti itu adanya teman-teman. Terus yang kedua, takut dijudge orang lain, takut dianggap terlalu berlebihan sama orang lain. Terus yang ketiga ada tekanan sosial dan media sosial. Kadang di media sosial
baik untuk kesehatan mental kita. Selanjutnya, Oke, yang selanjutnya, mengapa kita itu keren kalau mengakui kita itu lagi nggak baik-baik aja? Kira-kira kenapa teman-teman? Kita dari dulu masuk Gitu. Di sini ada 4 poin ya. Mengapa kita itu keren kalau misalnya kita tuh bilang nggak baik-baik aja? Yang pertama adalah tanda keberanian bukan kelemahan. Orang yang berani bercerita kalau sosial diri mereka itu lagi nggak baik-baik aja, lagi merasa sedih, stres dan lain sebagainya, itu orang yang keren. Misalnya mereka mau bercerita, aku lagi stres nih, aku lagi banyak masalah nih, itu tuh mereka orang-orang yang keren, bukan berarti mereka lemah. Tapi pada kenyataannya, orang-orang yang mau bercerita itu malah dianggap mereka lemah. Yang kedua ada membantu menjaga kesehatan mental. Mengapa sih mengakui MLK itu membantu menjaga kesehatan mental? Nah, kan dengan kita tadi bercerita melepas tekanan ya yang bisa, itu tuh bisa menjaga kesehatan mental karena kita sudah berani mengungkapkan apa yang kita rasakan seperti itu. Lalu yang ketiga adalah membantu mengenal diri sendiri. Dengan kita berani melakukan hal yang sudah saya sebutkan di atas, teman-teman jadi bisa mengenal diri sendiri. Jadi tahu apa sih yang membuat teman-teman itu sakit, sedih, emosi dan sebagainya. Dan teman-teman bisa menanggulangi masalah-masalah tersebut. Lalu yang terakhir, mengurangi toxic positivity. Toxic positivity itu di sini orang yang mereka over melakukan kegiatan over dalam mengungkapkan ekspresi. Misal kayak mereka yang selalu tampil ceria di keadaan apapun, kayak nggak mau mengakui kalau mereka itu lagi sedih, mereka itu lagi sakit dan lain sebagainya. Itu emang positif itu baik ya teman-teman, tapi kalau sama yang over, yang sampai kita nggak mau mengakui kalau kita itu lagi sedih, itu hal yang buruk. Selanjutnya Mbak. Di sini setelah kita kayak tahu alasan kalau misalnya kita itu bisa loh kalau misalnya kita mengungkapkan kalau kita lagi nggak baik-baik aja. Nah, di sini ada cara mengungkapkan dengan cara yang sehat. Ada 3 poin. Yang pertama apa teman-teman? Jujur pada diri sendiri. Jujur pada diri sendiri. Mengapa jujur pada diri sendiri itu cara mengungkapkan yang baik? Kira-kira kenapa? Iya benar. Karena kita menghargai diri sendiri, kurang lebihnya dalam diri kita terima. Jadi jadinya kayak kita lebih mengenal diri sendiri. Apa yang membuat kita sedih, apa yang membuat kita emosi, yang membuat kita stres, dan kita tahu cara untuk menanggulangi hal tersebut. Lalu yang kedua ada apa teman-teman? Bercerita kepada orang yang terpercaya. Dengan kita bercerita, bisa nih dengan teman kita yang kita percaya, misalnya lu cerita sama saya, aku tuh lagi capek loh, gimana ya? Nanti pergi mengasih solusi gitu, kayak saya ngerasa kalau dirinya itu divalidasi sama Ruki. Bisa cerita juga ke guru, ke dosen dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir apa teman-teman? mengekspresikan emosi Mengekspresikan emosi dengan hal yang positif. Teman-teman kalau misalnya lagi nggak baik-baik aja biasanya ngapain sih? Catatan apa tuh? Biasanya tidur ya kalau misalnya lagi ngerasa nggak baik-baik aja. Pada kebanyakan kalau misal remaja yang merasa kalau dirinya lagi nggak baik-baik aja, itu biasanya melakukan hal yang biasa dilakukan, bisa dengan self harm, itu yang kayak menyanyikan tangan, terus kalau misal itu bisa sampai bunuh diri kalau misal depresinya udah tinggi dan lain sebagainya. Nah, bagaimana sih cara mengungkapkan kalau misal kita itu lagi nggak baik-baik aja dengan cara yang sehat? Bisa aja dengan mendengarkan musik. Siapa yang di sini suka dengerin musik? Bisa juga dengan journaling, menulis hal-hal yang kita sukai, membaca buku, membeli jajanan kesukaan dan lain sebagainya. Begitu, selanjutnya nggak bisa. Nah, kalau kalian udah mengungkapkan tadi yang Mbak Sela jelaskan, terus ada dampak positif bagi kesehatan kita nih. Yang pertama ada dampak mental. Kalau kita lebih jujur
berlebihan, terus pikiran kita terasa lebih lega. Nah, selanjutnya ada dampak sosial. Kalau kita lebih kalau kita lebih jujur sama perasaan kita, terus kita sering bercerita sama orang yang kita percaya, itu jadi komunikasinya lebih baik sama orang-orang sekitar. Terus yang terakhir ada dampak fisik. Kalau terlalu berlebihan mikir yang aneh-aneh itu kan nggak baik ya teman-teman. Nah, jadi kita bisa mempengaruhi tubuh. Nah, selanjutnya hal apa aja sih yang bisa kita lakukan kalau kita lagi nggak baik-baik aja? Yang pertama ada istirahat yang cukup, karena tubuh kita tuh butuh waktu untuk pulih. Terus yang kedua, mengurangi tekanan dari media sosial. Terlalu membanding-bandingkan diri sama orang lain itu nggak baik. Terus yang ketiga ada melakukan aktivitas yang disukai seperti yang Mbak Sela tadi jelaskan, bisa dengan mendengarkan musik, terus cari jajanan favorit. Nah, yang terakhir mencari bantuan profesional. Kalau misal overthinking kalian sudah berlebihan, rasa cemasnya sudah berlebihan, terus mengganggu aktivitas sehari-hari, kalian bisa konsultasi ke psikolog atau profesional. Jadi kesimpulannya, ketika kita mau mengakui kalau kita itu lagi nggak baik-baik aja, kita itu dapat kayak mengurangi stres dalam diri kita, gitu. Karena kita mau bercerita, kita mau menangis dan mengungkapkan apa yang membuat kita sedih, itu kan dapat membuat lega ya teman-teman. Gitu. Lalu selanjutnya ada sesi diskusi. Aku sama Disa buat dua pertanyaan cepat. Silahkan yang ingin ditanyakan. Apa sih bedanya stres karena lingkungan kerjaan sama stres karena kesehatan mental? Langsung dijawab aja. Oke, aku mau jawab ya Mbak Dia. Jadi kalau misalnya stres karena lingkungan pekerjaan itu biasanya kita terlalu dituntut sama atasan, terus deadline yang menumpuk pada atau konflik sama teman kerja. Nah, sedangkan kalau misalnya stres karena mental itu karena overthinking yang berlebihan atau cemas yang berlebihan. Selanjutnya Sebenarnya kan di dunia kerja kan kita dibentuk menjadi pribadi yang sempurna. Terus pertanyaan saya, gimana sih cara kita agar tetap bisa wujud pada diri sendiri, agar kita tidak takut dicap dalam orang lain. Makasih ya pertanyaannya. Jadi pertanyaan Mas Agus itu kayak kita tuh pengen tetap terlihat kompeten di lingkungan kerja tanpa takut dijudge gitu ya. Tapi kita bisa, maksudnya kayak bisa bilang kalau kita lemah gitu, lagi capek gitu. Nah, di sini ada 3 poin yang bisa menjawab pertanyaan Mas Agus. Yang pertama itu fokus pada solusi bukan pada masalahnya. Semisal Mas Agus lagi punya masalah sama teman kantor atau dengan rekan atau dengan bosnya atau dengan siapapun yang di kantor, Mas Agus cari masalahnya itu apa yang menjadi akar masalahnya. Nanti setelah ketemu diselesaikan baik-baik dan dengan cara yang benar gitu. Jadi kan kita fokusnya kan pada pemecahan masalahnya, bukan pada masalah. Lalu yang kedua ada bangun cita kompeten lewat konsisten. Contohnya gimana sih bangun cita kompeten lewat konsisten? Misalnya Mas Agus nih bisa dengan berangkat lebih rajin, lebih disiplin, agar orang-orang di sekitar Mas Agus tuh lihat kalau wah dia itu rajin, disiplin, walaupun dia lagi capek. Yang terakhir kayak ubah mindset tentang kuat. Kuat itu bukan selamanya tentang kayak bisa lembur sampai pagi atau bisa begadang mengerjakan tugas yang deadline-nya bisa besok. Kuat itu misal teman-teman kayak berani bercerita, berani mengungkapkan apa yang teman-teman rasakan. Itu kan kuat teman-teman ya teman-teman. Itu Mas Agus bisa dipahami. Teman-teman, memasuki sesi terakhir yaitu penutup. Terima kasih ya yang sudah hadir pada pagi hari ini dan sudah berpartisipasi untuk bertanya, mendengarkan dan aktif menjawab. Terima kasih. Mohon maaf apabila saya dan Disa selaku fasilitator pada hari ini mempunyai banyak kesalahan, baik kata, gerakan dan lain sebagainya. Mohon dimaafkan ya teman-teman. Sebelum kita
kita mengakhiri sesi pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Kalau aku bilang siamo, teman bilang tuti fratelli. Siamo, tutti fratelli. Siamo, tutti fratelli. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.